Lorenzo Toriani promosi ke tim utama. Menurut laporan dari Gazzetta.it, AC Milan telah memutuskan untuk mempromosikan Lorenzo Toriani sebagai kiper ketiga untuk musim 2024-2025. Ini adalah langkah menarik dari manajemen Rossoneri dan tentunya menjadi berita penting bagi para penggemar AC Milan. Lorenzo Toriani adalah kiper muda yang sebelumnya bermain di tim junior dan juga sempat menjalani beberapa peminjaman. Dengan promosi ini, Toriani akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya lebih lanjut di level profesional dan menjadi bagian penting dari skuad AC Milan. Promosi Toriani menunjukkan kepercayaan manajemen terhadap talenta muda. Ini juga memberikan sinyal bahwa AC Milan sedang mempersiapkan generasi berikutnya dan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berkembang dalam lingkungan yang kompetitif. Sebagai kiper ketiga, Toriani akan berada di belakang Mike Maignan dan kemungkinan kiper cadangan lainnya. Meskipun perannya mungkin tidak terlalu menonjol di lapangan, pengalaman berlatih dengan kiper-kiper top dan kesempatan untuk tampil dalam beberapa pertandingan bisa menjadi langkah besar dalam perkembangan karirnya. Tur AC Milan di Amerika Serikat tidak dimulai dengan baik. Menurut La Gazzetta dello Sport, Milan kehilangan Alessandro Florenzi hampir sepanjang musim setelah ia mengalami robek ligamen cruciate dan meniskus lateral di lutut kanannya saat pertandingan melawan Manchester City. Marco Sportiello juga tidak bisa bermain dalam pertandingan tersebut. Kiper Mike Maignan mengalami luka serius di tangan kirinya di hotel yang memaksanya absen selama 2-3 bulan. Tes sedang dilakukan untuk menentukan prognosis dan apakah diperlukan operasi. Dan situasinya akan lebih jelas dalam beberapa jam ke depan. Kehilangan kiper ini mendorong Milan untuk mencari pengganti. Simone Scuffet dari Cagliari yang biayanya sekitar 3 juta euro adalah salah satu opsi, terutama jika Marco Silvestri berakhir di Sardinia. Saat ini, seperti yang terlihat dalam pertandingan persahabatan di Yankee Stadium, Fonseca tampaknya senang mengandalkan Lorenzo Toriani yang berusia 19 tahun. Yang akan menjadi kiper ketiga musim ini untuk tim senior dan telah menunjukkan tanda-tanda positif. Akankah AC Milan merekrut Scuffet untuk menggantikan Sportiello? Seperti yang kita ketahui, Marco Sportiello adalah salah satu kiper AC Milan yang telah memperkuat Rossoneri dalam beberapa waktu terakhir. Namun ada rumor berkembang bahwa Milan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan kiper baru. Salah satu nama yang muncul dalam daftar target adalah Marco Scuffet. Lalu apa alasan dibalik kemungkinan ini? Mari kita telusuri lebih dalam.
Marco Sportiello yang sebelumnya dikenal sebagai kiper handal dari Atalanta telah memberikan kontribusi yang solid untuk Milan. Namun beberapa penampilan terakhirnya kurang memuaskan, dan ini mungkin menjadi alasan dibalik pertimbangan manajemen untuk mencari opsi lain. Di sisi lain, Marco Scoufet adalah kiper muda berbakat yang pernah menjadi salah satu talenta menjanjikan di Italia. Dengan pengalaman bermain di berbagai klub dan menunjukkan performa yang menjanjikan, Scoufet bisa menjadi alternatif yang menarik. Dia dikenal karena refleksnya yang cepat dan kemampuannya membaca permainan dengan baik. Jika kita bandingkan statistik antara Sportiello dan Scoufet, ada beberapa perbedaan mencolok. Scoufet memiliki catatan penyelamatan yang sangat baik dan terlihat lebih stabil dalam beberapa penampilan terakhirnya. Meskipun begitu, pengalaman Sportiello dalam situasi-situasi krusial dan kematangan mentalnya juga tidak bisa diabaikan. Jadi akankah AC Milan benar-benar merekrut Scoufet? Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah biaya transfer, gaji, dan tentunya kecocokan dengan filosofi pelatih Paulo Fonseca. Apakah Scoufet bisa memberikan dorongan baru bagi lini belakang Milan? AC Milan tampil gemilang, kalahkan Manchester City 3-2 di laga pramusim. Penyerang muda unjuk gigi. Pertandingan seru antara Manchester City dan AC Milan yang berlangsung di Stadion Yankee, New York pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. AC Milan berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang penuh aksi ini. Laga pramusim ini menjadi ajang unjuk gigi para penyerang muda AC Milan dan juga memberikan gambaran mengenai kekuatan tim di awal musim ini. Meskipun Manchester City menurunkan mayoritas pemain pelapis, mereka tetap tampil mengesankan di bawah arahan Pep Guardiola. Namun Rossoneri mampu membuktikan ketajaman mereka dengan meraih kemenangan yang sangat berarti. Pada menit ke-19, Manchester City berhasil membuka keunggulan melalui Erling Haaland yang memanfaatkan umpan dari Oscar Bob. Keunggulan City ini membuat Milan harus bekerja ekstra keras untuk membalikkan keadaan. Namun AC Milan tidak menyerah. Mereka bangkit dan berhasil membalikkan keadaan sebelum babak pertama berakhir. Lorenzo Colombo tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dalam waktu 4 menit. Gol pertama lahir pada menit ke-30 dan gol kedua pada menit ke-34. Dengan 2 gol tersebut, Milan memimpin 2-1 menjelang jeda. Memasuki babak kedua, Manchester City melakukan 4 pergantian pemain yang mempengaruhi jalannya pertandingan. James McAtee tampil cemerlang dengan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-55. Skor menjadi 2-2 dan pertandingan semakin sengit. Namun AC Milan akhirnya berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan. Pada menit ke-78, Marco Nasti, salah satu penyerang muda yang sedang naik daun, mencetak gol ketiga Milan dan memastikan kemenangan 3-2.
Nasti yang baru berusia 20 tahun mencatatkan namanya di papan skor setelah musim lalu bermain untuk Bari di Serie B. Kemenangan ini tentu menjadi modal penting bagi AC Milan setelah dua hasil kurang memuaskan sebelumnya. Kalah 2-5 dari Roma dan hanya bermain imbang 1-1 melawan SK Rapid Vienna. Dengan kemenangan ini, Milan menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi tantangan musim baru.